Om Swastiastu. Good morning, everyone. My name is Nikala Dian Vitayani with SIN 241-3031-013. Today, I will explain about Bali first food crisis, understanding the root causes and sustainable solution for the island of the God. Jadi saya akan membahas tentang krisis banjir yang ada di Bali pada tanggal 10 September 2025 kemarin, di mana banjir tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Bali. First is causes of flooding. Heavy rainfall, deteriorating environmental condition, and the Ayungi River Basin watershed has only 3% forest cover. Jadi, sebelum banjir itu terjadi di Bali, curah hujan yang terjadi di Bali itu ekstrim sehingga menjadi pemicu terjadinya banjir. Kedua itu, lingkungan yang ada di Bali itu sudah memburuk. Menurut BMKG, memang curah hujan di Bali itu tinggi, tapi dampak banjir diperparah oleh kondisi lingkungan yang memburuk. Beberapa yang sangat disoroti itu adalah sistem pengairan, atau di mana banyak saluran air di Bali itu tertutup oleh endapan sedimen dan sampah-sampah, sehingga membuatnya itu tidak mampu mengalirkan volume air hujan yang masif. Kemudian juga perubahan alih fungsi lahan yang masif terjadi di Bali sehingga mengurangi area resapan air hujan. Dan terakhir itu di mana DAS atau daerah aliran Sungai Ayungi hanya memiliki 3%, hanya ditutupi oleh 3% hutan, di mana secara ekologi itu seharusnya minimal 30% area hutan. Tentu itu juga memperparah area berkurangnya area resapan air hujan. Land use change, alih fungsi lahan. First is impact of land use change, the conversion of water catchment areas into building affect the balance of ecosystem in Bali. Dampak dari alih fungsi lahan ini yang masif ini tentu berpengaruh pada ekosistem yang ada di Bali. Reduction of green open space. The conversion of green land into commercial property result in the loss of vital water catchment areas. Tentu pengurangan ruang terbuka hijau menjadi properti komersial berakibat pada hilangnya daerah resapan yang sangat penting. Sustainable development. Sustainable development threaten the soil ability to absorb water, exacerbating the risk of flooding. Pembangunan yang tidak berkelanjutan mengancam kemampuan tanah untuk menyerap air dan memperburuk risiko banjir. Necessary government action. The government need to enforce policies that prevent land use change that are detrimental to the environment and society. Diperlukan tindakan pemerintah. Pemerintah harus menegakkan kebijakan yang mencegah alih fungsi lahan yang merugikan lingkungan dan masyarakat. The three Hitakarana philosophy that beginning to fade. Jadi di Bali terdapat filosofi tentang harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan alam. Di mana filosofi ini terlihat sudah mulai memudar di masyarakat Bali. The loss of environmental harmony. Di mana keselarasan lingkungan sudah mulai hilang.
Pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip pelemahan, yakni hubungan manusia dengan alam, mengakibatkan kerusakan alam, berakibat pada bencana alam yang dihasilkan oleh manusia. Nothing more than a slogan. Tirta Karana ini sekarang lebih ke terlihat seperti slogan dibandingkan sebuah panduan dalam kehidupan sehari-hari, di mana terutama yang paling terlihat dari bencana ini adalah pelemahan. Sebetulnya masyarakat Bali masih melakukan persembahyangan atau ngaturan Banten ke persembahyangan untuk memuja alam, tapi di sisi lain membiarkan alam terkikis. Awareness of the importance of Trihita Karna must be restored so that harmony between God, human, and nature can be maintained. Jadi perlunya kembali kesadaran tentang pentingnya Trihita Karana sehingga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam bisa dapat terjaga. Subak ini merupakan sistem irigasi tradisional yang ada di Bali yang merupakan manifestasi dari filosofi Trihita Karana, di mana dia adalah sistem irigasi yang sosio-agraris dan religius yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem inilah yang telah selama berabad-abad menjadi tulang punggung ketahanan pangan, air, dan budaya di Bali. Tapi akhir-akhir ini Subak berada dalam ancaman. First is negative impact of land conversion. Land conversion has the potential to destroy the Subak ecosystem, reducing agricultural productivity and impacting food security. Tentu alih fungsi lahan yang masif akan berpotensi untuk menghancurkan ekosistem Subak, mengurangi produktivitas pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan. Lack of interest among of younger generation. The younger generation is increasingly reluctant to become farmers, putting traditional knowledge and practice at risk of being lost. Generasi muda di Bali saat ini mulai tidak berminat untuk menjadi petani, sehingga berisiko untuk menghilangkan pengetahuan dan praktik tradisional yang telah ada. Tentu ini juga yang menjadi salah satu alasan alih fungsi lahan yang masif dari lahan subak ke komersial, karena para generasi muda ini tidak ingin mewarisi lahan pertanian. Next is agricultural identity crisis. Declining interest in farming signifies the loss of local cultural identity, which is closely linked to the Subak system. Berkurangnya minat bertani menandakan hilangnya identitas budaya lokal yang sangat terhubung dengan sistem Subak. Need for policy support. Policies are needed to support the regeneration of farmers so that Subak can continue to exist and be sustainable in modern era. Diperlukan kebijakan yang mendukung regenerasi petani agar Subak tetap eksis dan berkelanjutan di era modern. Tentu ini juga akan mengurangi alih fungsi lahan yang masif dari lahan pertanian menjadi pemukiman ataupun komersial. Water competition between the tourism sector and Subak.
adanya kompetensi perebutan air antara sektor pariwisata dan Subak. Water need for tourism sector and the regional drinking water company are now given greater priority. Jadi air itu sekarang lebih diprioritaskan untuk sektor pariwisata dan juga PDAM. Contohnya itu pada em, Subak dengan yang mata airnya itu Yeh Gembrong yang sebelumnya itu menghidupi 45 subak. Sekarang sebagian besar alirannya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan PDAM dan juga pariwisata. Subak farming communities are increasingly marginalized due to the government's preference for the tourism sector. Di mana konflik ini juga membuat masyarakat petani Subak semakin terpinggirkan akibat prioritas pemerintah yang lebih condong ke sektor pariwisata. Dialogue between stakeholders is needed to reach a solution that can be reconcile the water needs of Subak and tourism. Diperlukannya dialog antara pemangku kepentingan untuk mencapai solusi yang dapat didamaikan antara kebutuhan air Subak dan juga pariwisata. The karma of unbalanced development. Karma dari pembangunan yang tak seimbang. Di Bali dikenal konsep karma pada, yakni hasil dari perbuatan kita. Di mana banjir kemarin itu bisa juga kita lihat sebagai buah-buah dari hasil-hasil dari perbuatan yang mengganggu keharmonisan alam. The Saramuscaya, therefore, this is what people must strive for. Do not let words and talk lead to evil deeds, because those who do God will reap godness, and those who do evil will find misfortune. Jadi dalam kitab Sarmuscaya itu dinyatakan ini oleh karenanya inilah harus diusahakan orang. Jangan dibiarkan kata-kata laksana dan pikiran melakukan perbuatan buruk. Karena orang yang melakukan sesuatu yang baik, kebaikanlah yang diperolehnya. Jika kejahatan yang merupakan perbuatannya, celaka yang ditemukan olehnya. Policy recommendation for improvement. Jadi rekomendasi kebijakan untuk perbaikan. Strengthening spatial planning and land use control is needed. First is consistent law enforcement. Penegakan hukum tata ruang. Pemerintah perlu menegakkan aturan tata ruang tanpa pandang bulu. Prioritas utama adalah penertiban bangunan ilegal di sempadan sungai, kawasan lindungan resapan air, dan area subak yang telah ditetapkan. Next is moratorium on critical land use change. Moratorium alih fungsi lahan yang kritis. Menerapkan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru untuk alih fungsi lahan di kawasan hulu dari daerah 4 DAS prioritas, Ayung, Bayung, Mati, dan Unda, hingga audit ekologis dan hidrologis yang komprehensif harus selesai dilakukan. Next, protection of Subak agricultural land. Perlindungan lahan pertanian Subak.
mempercepat penetapan kawasan Subak sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi oleh peraturan daerah yang kuat sebagai instrumen hukum kuat untuk melawan tekanan alih fungsi lahan yang mengancam fungsi ekologis dan budaya Subak. Perlindungan ini harus disertai dengan insentif fiskal, misalnya pembebasan pajak bagi para petani yang berkomitmen untuk mempertahankan lahannya. Structural and non-structural mitigation based on watershed. Structural mitigation. Accelerate river normalization programs, watershed rehabilitation, and the construction of reservoirs in vulnerable areas. Mitigasi struktural, yakni mempercepat program normalisasi sungai, rehabilitasi DAS, dan pembangunan embung di titik-titik rawan. Meniru efektivitas embung Sanur yang mampu mereduksi debit puncak banjir hingga 28,32%. Non-structural mitigation. Improve the disaster early warning system based on real-time BMKG data down to the level of traditional village. Strengthen source-based waste management by reinforcing the legal force of awik-awik. Mitigasi non-struktural, yakni tingkatkan sistem peringatan dini bencana berbasis data BMKG real-time hingga tingkat desa adat. Perkuat pengelolaan sampah berbasis sumber dengan mempertegas daya dukung hukum awik-awik, yakni hukum tradisional yang ada di revitalization of local wisdom as a policy instrument. Revitalisasi kearifan lokal sebagai instrumen kebijakan. Integration of Trihita is licensing. Integrasi Trihita dalam perizinan mewajibkan setiap pengajuan izin pembangunan berskala besar untuk menyertakan kajian dampak terhadap prinsip pelemahan dari filosofi Trihita. Kajian ini harus menjadi salah satu syarat utama dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan. Empowerment of traditional authorities. Pemberdayaan otoritas adat. Ini memperkuat peran dan kapasitas desa adat serta organisasi subak dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi awik-awik untuk memasukkan sanksi adat yang tegas dan mengikat bagi pelaku perusak lingkungan, termasuk pencemaran dan alih fungsi lahan ilegal. Next, cultural-based ecological education. Pendidikan ekologis berbasis budaya, yakni mendorong penyusunan kurikulum pendidikan formal dan non-formal di sekolah serta komunitas yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah tentang mitigasi bencana dengan nilai-nilai filosofi Trihita Karana dan praktik ekologis dalam sistem subak. Conclusion. Flooding in Bali is a combination of high rainfall, severe environmental degradation, weak spatial management, and the erosion of cultural values that should serve as ecological defense. Therefore, synergetic collaboration action is needed between the central and regional governments, traditional villages, the private sector, academic, and all levels of society to resolve this issue.
Jadi banjir di Bali merupakan kombinasi antara curah hujan yang tinggi, degradasi lingkungan yang parah, tata kelola ruang yang lemah, serta pengikisan nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aksi kolaboratif yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, desa adat, sektor swasta, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Eh, Sekian yang dapat saya paparkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kata-kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.